Selamat sore, perkenalkan nama saya Edward Halim dari kelas 9A. Kali ini saya akan bercerita hal inspirasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Saya akan bercerita tentang hobi basket saya dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Saya mengenal basket itu dari teman saya, yaitu Lionel dan Richie. Sejak saat itu, saya mulai suka dan tertarik dengan basket. Saya dulu juga terinspirasi dari pemain basket internasional, yaitu Michael Jordan dan juga Kobe Bryant. Ada alasannya mengapa saya terinspirasi dari mereka berdua. Yang pertama itu Michael Jordan. Michael Jordan itu permainannya itu sangat rapi, cerdik, dan lincah dalam mengecoh lawannya. Aksi slam dunknya juga nggak kalah keren, karena ya tingginya itu 220 dan itu juga hal yang gak mustahil buat orang-orang setinggi segitu buat slam dunk. Selanjutnya itu ada Kobe Bryant. Kobe Bryant itu memiliki sikap yang pantang menyerah dan serius, dan terutama itu dia sportivitas banget dalam pertandingannya atau dalam dia melakukan sebuah pertandingan. Pada kelas 7 semester 2 itu saya sudah memasuki sekolah dengan biasa lagi. Kenapa semester 1 tidak masuk? Karena diakibatkan adanya virus COVID-19. Jadi kita belajar daring atau belajar dari rumah gitu. Selama saya masuk ke eskul, saya masuk ke eskul pada kelas 7 semester 2. Saya mencoba untuk mengikuti eskulnya, dan makin lama saya sudah mengetahui basic dalam permainan basket, seperti peraturannya, serta skill yang terdapat dalam olahraga basket. Saya mulai mengikuti atau mencoba-coba sparring di dalam sekolah maupun di luar sekolah saya. Saat saya memasuki kelas 8, skill saya itu meningkat menjadi advance. Tidak terlalu advance sekali, tetapi saya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sparring pertama saya itu dilakukan di sekolah. Saya itu melawan sekolah Strada. Sekolah Strada itu jago dan juga orangnya tinggi-tinggi. Beda jauh dari kita. Ternyata pada sparring pertama kita itu kita dibantai. Sehingga saya skornya itu 43-17. 43 itu Stradanya dan 17 itu kita. Saya mencoba untuk latihan terus. After atau abis sparring dari situ, saya mencoba mengintrospeksi diri saya sendiri, kenapa tim saya bisa kebantai. Setelah latihan dengan tekun, saya pun melakukan sparring kedua saya, tapi saya lakukannya di sekolah Dian Harapan. Pada saat itu sekolah Dian Harapan di SMA-nya itu mengikuti acara DBL atau acara turnamen basket itu antar sekolah bidang SMA. Itu udah ke atas buat orang-orang atau sekolah-sekolah yang lebih jago. Pada saat sparring melawan SDH itu ternyata kita tuh skornya tidak tertinggalan jauh, yaitu 21-18. 21-nya itu SDH-nya, 18-nya itu kita. Ternyata tim kita itu kompakannya udah mulai naik, dan juga skill kita juga mulai lama bertambah lumayan bagus. Nah, singkat cerita, pada saya masuk kelas 8 itu saya mulai mengikuti turnamen di Citra Kasih. Babak pertama itu kita langsung kalah melawan tuan rumahnya langsung, yaitu Citra Kasihnya langsung. Dengan skor itu nggak beda jauh, sekitar 10 poin kita kalahnya. Setelah itu pelatih saya benar-benar kecewa dengan tim kita. Pulang dari sekolah itu kita mulai mengintrospeksi diri dan mulai latihan
dengan benar di eskul maupun non eskul yang diadakan oleh pelatih kita itu. Singkat cerita lagi, kelas 9 itu saya mulai, kan udah sparring-sparring terus, pengalaman kita juga udah bertambah. Kelas 9 itu kita berusaha untuk atau berencana untuk masuk turnamen lagi. Turnamennya diadakan di Santa Nicholas. Babak pertama itu berjalan lancar. Kita masuk ke babak semifinal dan final. Pada babak semifinal itu lawan kita itu lumayan keras, yaitu IPK Pluit. IPK Pluit itu pemainnya lumayan jago-jago juga. Kuarter ke-1 sampai 2 itu kita dibantai parah, yaitu 16-8, 8-nya kita. Kuarter 3 dan 4 itu kita mulai mengejar. Kuarter 4 sangat sengit, yaitu poinnya di 21. Lionel mencetak skor terakhir dan membuat tim kita menang. Akhirnya masuk ke final. Final kita melawan sekolah kita sendiri, yaitu TC Peak. Di kuarter 1 sampai 3 itu berjalan lancar, tapi kuarter keempatnya itu sangat sengit. Dan akhirnya kita kalah di kuarter 4 itu. Motivasi yang bisa saya kasih dari cerita inspirasi saya itu, kita tuh harus menjunjung nilai kerjasama, sportivitas, dan juga pantang menyerah. Karena kalau nggak ada kerjasama ya kan percuma. Dalam sebuah tim tuh diperlukan yang namanya kerjasama agar sebuah tim itu bisa terbentuk dengan bagus untuk mencapai tujuan yang tim kita mau. Dan kita juga harus menjunjung nilai tinggi itu pantang menyerah dan juga sportivitas. Sekian dari saya untuk teman-teman. Kan